Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan pengobatan Qur'ani atau yang lebih umumnya jenengan ngarani ru'yah, ya, perlu sedikit kami sampaikan dulu apa itu ru'yah biar tidak terjadi salah paham, ya. Karena biasanya ketika kita mendengar kata ru'yah, yang dibayangkan jenengan nopo? Setan, terus jin, santet, nggih, ngoten nggih. Seperti itu. Jadi ru'yah itu adalah metode pengobatan Quran yang kita niatkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca doa-doa masyhur para ulama, alim ulama salaf atau dari ijazah dari kiai-kiai yang kita niatkan sebagai istifa atau sebagai pengobatan. Jadi Allah sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa atau sebagai obat untuk orang yang percaya nggih? Percaya dan yakin. Jadi untuk seluruh makhluk. Jadi mohon sewu, tidak hanya orang Islam saja. Jadi ketika mereka non Muslim, ya, ketika dia yakin dan percaya, itu insya Allah juga akan memberikan efek yang positif. Ya. Jadi Al-Quran ini sebagai obat untuk segala macam penyakit, termasuk penyakit fisik jenengan, fisikis, penyakit pikir, rata-rata ada penyakit pikirnya tambah nemen, ya. Hampir 90% penyakit itu karena fisikis atau pikiran. Saya bilang segini, penyakit itu mudah untuk disembuhkan. Penyakit itu mudah untuk diobati. Sing angel loro pikire. Nah, itu. Kalau pun saya jenengan punya penyakit stroke atau mungkin saudaranya atau mungkin suaminya, istrinya, okay, diabetes, tahunan minum obat, kok gak waras-waras? Penyakit jantung setiap hari minum obat, kenapa kok gak sembuh-sembuh? Penyakit stroke, kenapa harus diobati? Spesialis, nggih won sewu nggih. Tidak ada dokter yang goblok, Bu. Obatnya mesti api-api, nggih kan? Spesialis, herbal, bahkan sampai ratusan ribuan, jutaan bahkan dibeli. Apa gak waras-waras? Won sewu. Karena kalau penyakit itu lebih dari 6 bulan, itu sudah masuk ranahnya ke fisikis. Berarti ada peran pikiran dan jiwa. Ya ini harus dipupus, harus dibersihkan. Asam lambung gak mudun-mudun. Nggih, pun saya delu-delu munggah. Asam lambung wak mangan gak enak kudu muntah. Seperti itu. Mungkin karena kecapean. Rata-rata asam lambung itu dipicu oleh pikiran. Semakin jenengan sepaneng, semakin jenengan berpikir keras, nggih, angen-angen, nggih. Kadang-kadang kita itu sing gurung terjadi wis direncana. Sok rek aku nek anu ngene. Lah iku pas rencananya tidak sesuai dengan kenyataan akhirnya tadi penyakit pikir. Nggih pun nggih. Artinya apa? Ketika kita melakukan ru'yah ini, satu jenengan kedah yakin seyakin-yakinnya kalau Al-Quran itu bisa sebagai obat. Yakin nggih? Kudu yakin dhewe nek gak yakin percuma. Misal sampean nang dokter gak yakin, nggih bendal. Nggih pas sampean ngombe obat tok ae, nggih. Diabetes bentuk wino ngombe obat, nggih. Napa? Hipertensi, katobrak, amplodipin, tau wino diuntal. Tapi apa-apa gak mudun-mudun. Itu tadi pikirannya lebih banter ketimbang fisiknya. Pertama harus yakin. Yang kedua, jika ada biasanya penyakit itu mek digodhog Pak Bu nggih. Iki harus dipahami. Satu karena non medis nggih. Non medis itu termasuk sihir, masuk syaitan, gangguan setan, terus korin, ada terus napa situnya ain. Yang kedua ini yang umum, karena sedih dan amarah. Sedih dan amarah ya apa? Awake dhewe menungso biasa, wajar. Ngamuk secukupnya ae, sedih sekedarnya. Kalau kita berlebihan marah emosinya, nggih sewu, akhirnya ndadekno penyakit. Pun niku tok. Biasanya nek sedih, penyakitnya apa? Biasanya teng jantung, paru-paru, liver, limpa, terus panca indera termasuk pendengaran, mripate. Niku biasanya dengan rasa sedih. Sedih siapa berlebihan.
Nek biasa hubungannya dengan darah, kolesterol, diabetes, nggih. Terus paru kono benjol-benjolan, bisa tumor, wong wedok miom, kista, menit tidak lancar, itu biasanya hubungannya dengan amarah yang berlebihan. Oke, itu cuma sekedar kemawon. Jadi ruqyah itu intinya kita membaca ayat Al-Qur'an, membaca doa-doa salafus saleh untuk istifa atau kita niatkan sebagai obat. Wis muga-muga ke pepanggen kula kalian jenengan hari ini menjadi pemahaman baru bahwa ruqyah itu bukan hanya sekedar kata nopo jin, kesurupan, terus mari ngono karena santet atau hal-hal yang lain seperti itu, tapi sebagai obat. Jadi jadikan kebiasaan Quran ini sebagai obat jenengan. Jadi nek jenengan kebetulan saat ini sakit, katakan konsumsi obat, napa mawon? Bacakan doa minimal Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah. Ya Allah, muga-muga barokah Al-Qur'an ini ya Allah jadi wasilah kesembuhan kula kangge keluarga kula, anak turun kula ya Allah. Al-Fatihah. Ngombe diobati. Karena yang bisa menyembuhkan itu bukan dokter, Bu, bukan terapi seperti kita, bukan peruqyah, nggih. Tapi Gusti Allah, tapi harus diiringi dengan ikhtiar. Ikhtiare ya kudu bener. Ikhtiare ya kudu bener. Terus mari ngono ya kudu sabar. Nek wis ikhtiare bener, atine sabar baru tawakal. Insyaallah pun jenengan pasti akan sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Allah kecuali tua dan mati. Kulitnya keriput kepengin maneh Mas, yo gak iso lah. Iso operasi ya, bodoh kan ngoten nah. Utawa ajal nggih, mati niku mboten kekuasaan Gusti Allah. Yang penting jenengan yakin kalau Al-Qur'an itu bisa untuk obat. Yakin nggih? Ya, Bon. Monggo kita sama-sama